Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bersama-sama mengkaji perihal tentang Idul Kurban atau Udhiyah. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang Idul Kurban. Yang pada hari ini adalah bagaimana sih kalau status hukum yang tadinya hukumnya adalah nazar jadi dari tadinya sunnah menjadi wajib. Kok bisa status hukum hewan kurban tadinya sunnah muakkad kok jadi bisa jadi wajib? Oh, seperti itu dan lain sebagainya, dan bisa mencangkup boleh tidaknya orang yang berkurban itu memakan hewan kurbannya. Di dalam kitab Takrib diceritakan bahwa dikatakan bahwasanya wala yaqulul mudahhi syai'an minal udhiyatil manzurati, wala yaqulu, dan tiadalah yaqulu memakan seorang al-mudahhi yang berkurban syai'an satu apapun minal udhiyatil manzurati, minal udhiyati dari potongan hewan kurbannya, al-manzurati yang dinazarkan status hukumnya. Orang yang telah bernazar mengatakan bahwasanya ini adalah hewan kurban saya, atau demi Allah ini adalah hewan yang akan saya jadikan kurban, ini adalah hewan yang akan saya kurbankan pada hari raya Idul Kurban. Nah, itu statusnya jadi wajib. Sebagaimana pertemuan-pertemuan sebelumnya telah kita singgung bersama-sama perkara hal yang ucapan-ucapan yang bisa memberikan status tadinya hukumnya sunnah menjadi wajib. Yang membedakan adalah nazar saja. Nah, status nazar ini bisa memberikan pengaruh tadinya sunnah menjadi wajib, tetapi tidak untuk hal-hal yang tidak dibolehkan di dalam agama atau syariat. Seperti misalnya demi Allah saya akan mencuri, maka status mencuri itu tidak jadi wajib. Atau demi Allah saya akan melakukan yang buruk lah pokoknya, maka statusnya itu bukan nazar, bukan jadi wajib, bukan jadi tuntutan. Akan tetapi hal yang tadinya boleh, misalnya puasa sunnah. Contoh puasa sunnah, Senin Kamis hukumnya kan sunnah. Nah, itu bisa menjadi wajib pula. Bisa menjadi wajib statusnya jika seandainya dinazarkan. Contohnya demi Allah saya besok akan puasa Senin, maka statusnya itu adalah wajib jadi nazar. Atau saya akan puasa, saya bernazar saya Senin besok saya akan puasa. Nah, itu akan bernazar dan statusnya wajib untuk dilaksanakan. Nah, begitupun ketika kita masuk ke dalam bab udhiyah, yaitu hewan kurban. Status hewan kurban yang tadinya status hukumnya tadinya sunnah muakkadah, jikalau seandainya dinazarkan maka status hukumnya menjadi wajib. Bal yajibu alaihi at-tasadduqu bi jami'i lahmiha falau akharaha fatalifat lazimahu dhamanuha. Bal yajibu alaihi, bahkan wajib atasnya at-tasadduqu bi jami'i lahmiha, yaitu menyedekahkan seluruh hewan kurban. Apapun yang ada di hewan kurbannya diwajibkan untuk diserahkan. Tidak memakan, tidak mengambil 1% pun untuk keluarganya, tidak. Bi jami'i ahlil fuqara wal masakin, yang dimana seluruhnya itu ada diberikan kepada fakir dan juga miskin. Falau akharaha fatalifat lazimahu dhamanuha, jikalau seandainya ia mengakhirkannya fatalifat sehingga hal tersebut terlewat, lazimahu dhamanuha, maka memastikan bagi ia dhamanuha, memberikan tanggungan kepada hewan kurban tersebut. Wa yaqulu minal udhiyatil mutatawwi', dan diperbolehkan bagi orang yang berkurban hewan kurbannya statusnya menjadi sunnah, statusnya biasa sunnah. Misalnya ini hewan kurban saya jadikan kurban sunnah saya nanti, maka itu jadi sunnah.
Atau ketika mengucap ini adalah hewan kurban saya, di dalam hatinya memberikan penekanan nanti pada hari raya kurban saya akan bersunnah kurban dengan hewan ini. Maka itu menjadi status sunnah. Wa yaqulu minal udhiyatil mutatawwi' biha thulutsan 'alal jadid. Itu 1/3 daripada sebagaimana kaul jadidnya Imam Asy-Syafi'i. 1/3 diperbolehkan. Jadi misalnya seandainya jikalau satu kambing itu mendapatkan bersihnya 15 kilo, maka boleh bagi yang berkurban itu mendapatkan 5 kilo. Seperti itu. 5 kilo untuk berkurban dan 10-nya boleh untuk diserahkan, diberikan hadiah kepada orang-orang yang cukup. Boleh juga diseluruhkan kepada fakir miskin. Nah, kalau misalnya ada juga pandangan Imam Syafi'i, yuhdits thulutsan lil muslimin al-aghniya wa yatasaddaqu bi thulutsin 'alal fuqara. Dan dikatakan bahwasanya 1/3 untuk muslimin yang cukup dan 1/3 untuk yang fakir miskin dan 1/3 itu untuk yang berkurban. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Wala yabi'u minal udhiyati dan janganlah ia menjual minal udhiyati apa yang terdapat atau apa yang ia dapati dari hewan kurbannya yang ia potong. Tidak boleh mengambil kulitnya untuk dia jual sendiri, itu enggak boleh. Statusnya sudah disedekahkan. Nah, itu kulitnya gitu kan. Kalau digunakan boleh tapi tidak boleh dijual. Wa yahrum 'alal mudhahi bai'u syai'in minal udhiyah aw jildiha. Enggak boleh menjual kulitnya bagi yang berkurban, kecuali seandainya ia sedekahkan buat panitia lalu panitia menjualnya, itu dipersilahkan karena itu sudah hak milik panitia. Namun jika seandainya digunakan untuk kita, misalnya kita ingin mengambil kulitnya, maka kita gunakan, tidak boleh dijual. Maka sebaiknya jika seandainya perihal kulit karena jarang sekali kita gunakan perihal kulit ini, maka kita sedekahkan saja. Adapun jikalau seandainya kepada orang yang kita sedekahkan ini ia mau menjual, boleh-boleh saja karena itu sudah hak milik ia. Wa yahrimu aidan ja'aluhu ujratan lil jazzar, dan tidak boleh pula menjadikan yang berkaitan dari hewan kurban tersebut itu sebagai ujrah, upah. Contoh, kita memberikan meminta tolong kepada seseorang untuk menyembelih hewan kurban kita, untuk memotong hewan kurban kita. Akan tetapi dengan upahnya adalah nanti kita akan berikan kulit untuk orang yang memotong tersebut, maka itu tidak boleh, haram hukumnya. Dan tidak boleh kalau misalnya untuk yang potong ini adalah upah untuk yang motong dikasih paha, biasanya seperti itu ya, ada kasus seperti itu misalnya, itu tidak boleh. Maka nggak boleh dijadikan statusnya sebagai ujrah. Kalau misalnya statusnya sedekah, boleh-boleh saja. Tetapi kalau misalnya sebagai upah, ini upahnya nih, udah memotong hewan kurban saya, ini upahnya, diberikanlah 1 paha kambing, maka itu tidak boleh statusnya. Tetapi kalau misalnya disedekahkan, Ustadz afwan, terima kasih sudah memotong hewan kurban saya, ini sedekah buat Ustadz, boleh-boleh saja karena statusnya sedekah. Atau memang diserahkan full kepada panitia, disedekahkan kepada siapapun, boleh-boleh saja seperti itu. Dan tidak boleh upah untuk pemotongan itu diambil daripada hewan kurbannya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Walau kanatil udhiyatu tatawwu'an, meskipun status hewan kurbannya baik yang wajib yang dinazarkan maupun yang sunnah yang tadi seperti hal yang saya dikatakan. Wa yut'imu hatman minal udhiyatil mutatawwa'i biha al-fuqara wal masakin. Wa yut'imu, dan ada ia memberikan makan hatman minal udhiyati sebagai bentuk perhatian keadaannya yang dimana kita dapati dari hewan kurban kita, al-mutatawwa'i biha, yang kita hewan kurban tersebut hukumnya sunnah, biha al-fuqara awal masakin, yaitu kepada kaum fakir dan juga kaum miskin. Wala afdalu, dan adapun yang lebih afdal adalah kita bersedekah dengan keseluruhannya, illa luqamatan aw luqaman yatabarakul mudhahi bi akliha. Kalau statusnya hukumnya adalah hukum hewan kurbannya adalah hewan kurban yang sunnah, maka seorang yang berkurban itu
mesti dapat. Untuk tabarruk tujuannya. Tabarruk itu apa? Untuk berupaya mendapatkan keberkahan daripada hewan yang kita kurbankan. Luqmatan au luqaman, baik satu suap, satu kepal untuk satu kali makan, atau luqaman atau beberapa kali makan, itu boleh-boleh saja. Atau disunahkan. Tujuannya adalah tabarruk, yaitu mencari berkah. At-tasadduqu bi jami'iha, dan selanjutnya selain ini kita sedekahkan. Wah, bagus sekali. Nah, paling tidak biasanya kalau tradisi kita itu kita sisakan untuk yang berkurban satu kantong atau satu paha belakang atau ya lain sebagainya untuk kita sisakan untuk yang berkurban gitu. Tapi status kurbannya itu ada status kurban sunnah. Kalau status kurbannya adalah wajib karena nazar, maka orang yang berkurban tidak boleh memakan apapun daripada hewan kurbannya tersebut. Fa innahu yusannu lahu dzalika, maka hal demikian itu disunnahkan bagi orang yang berkurban. Maka sesungguhnya bertabarruk, memakan satu suap atau dua suap atau beberapa suap dari hewan kurbannya, tapi dengan syarat dimasak dulu ya. Kalau tidak dimasak ya tidak enak. Kalau misalnya seandainya hewan kurbannya itu disisihkan untuk yang berkurban, maka sunnah itu bagi orang yang berkurban itu memakan daripada hewan-hewan daging-daging hewan yang berasal daripada hewan kurbannya tersebut. Wa idza akala al-ba'dha wa tasaddaqa bil baqi hasala lahu thawabut tadhiyati bil jami' wa tasadduqi bil ba'di. Wa idza akala al-ba'dha, jikalau seandainya ia ada memakan ba'dha sebagian daging, wa tasaddaqa bil baqi, lalu ia ada menyedekahkan dengan yang lainnya, hasala lahu thawabut tadhiyati, maka telah terhasilkan lahu bagi orang tersebut thawabut tadhiyah, dua pahala. Pertama pahala tadhiyah, yaitu pahala berkurban bil jami' wa tasadduqi bil ba'di, dan bersedekah dengan sebagiannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, ada dua pahala yang didapatkan ketika kita memotong hewan di hari raya Idul Kurban ini. Pertama, pahala yaitu pahala berkurban, itu Allah Subhanahu wa taala kasih pahala. Yang kedua, ketika dagingnya kita bagikan, itu kita dapat pahala bersedekah. Berbeda jikalau seandainya kita memotong di hari-hari yang lain, kita memotong hewan kurban, kita hanya mendapatkan pahala sedekah saja, tetapi kita tidak mendapatkan pahala berkurban. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemampuan untuk berkurban di dalam hari raya Idul Kurban, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memantaskan diri kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi as-sa'in wa sabidu minhu taufiq. Innahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.